Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Angin Dora itu. Iya, Sen Subing menanggapi dan membiarkan para murid bubar. Kemudian, dia dan Sen Suzhen pergi bersama. Di dojo Meritorious, semua murid menyapa Tan Yun. Di mata semua orang yang menyembah, Tan Yun pergi bersama Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Tuo Baiying, dan kembali ke nomor 1 Tan Yun. Lembah Peri. Di Lembah Peri nomor 1, Sue Zian memegang lengan kanan Tan Yun, mencibir mulut ceri kecilnya, dan menggerutu, "Kakak ipar, kamu hanya membawa Sister Xiao dan sistermu kembali ke rumah. Kemudian, Anda berjanji kepada saya dan berkata lain kali, aku akan mengantarku pulang. Yah, bawa kamu, benar-benar tidak mungkin kamu bisa melakukannya." Tan Yun memutar matanya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, Huang Fuyu berbisik, "Saudara Tan, saya belum pernah keluar dari sekte sekalipun, dan saya ingin keluar dan melihat-lihat, bisakah Anda membawa saya?" Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Sue Zian mengangkat alisnya, "Hah? Aneh, kenapa kamu ada di mana-mana? Tan Yun adalah saudara iparku, dan saudara perempuan Ying adalah sepupu saudara iparku. Seharusnya dia dan kita mengikuti rumah saudara iparku, kemana kamu akan pergi?" Huang Fuyu berkata dengan tidak senang, "Kamu. Saudara Huang Fuxian ingin pergi, jadi mari kita datang bersama." Tan Yun tersenyum, lalu menatap Sue Zian. Sue Zian menelan lidah yang harum, dan tidak mengatakan apa-apa. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, meraih tangan Mu Meng dan Zhong Wuxiao, dan meminta maaf, "Ada satu hal yang belum kukatakan padamu. Kubilang aku harap kau bisa mengerti." "Tan Yun, katamu." Mu Meng berkata sambil tersenyum. Tan Yun berkata dengan jujur, "Namong Yukin juga akan pulang bersama kita kali ini." Dia, Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, Tuo Baiying, masing-masing terkejut. Iya, Tan Yun mengangguk berat, memandang Mu Mengging dan Zhong Wuxiao, dan berkata, "Sejak pertama kali melihatnya, saya merasa ada masa lalu yang tidak diketahui antara saya dan dia. Dan ingatannya dihapus secara paksa. Ingatan ini kemungkinan adalah ingatannya tentangku, jadi aku ingin pulang dan mencari tahu alasannya." Mu Meng mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, lalu pulang bersama." "Iya," Zhong Wuxiao bergema sedikit. Gadis kedua tidak banyak bertanya, tetapi gadis kedua jelas sedikit berkonflik. Tan Yun tahu bahwa kedua putrinya tidak bisa melepaskan untuk sementara waktu, jadi dia tidak banyak bicara. Sebaliknya, itu adalah Sue Zian, dengan tatapan melotot. Mata Huang Fuyu sedikit sedih, dan dia tidak tahu harus berpikir apa. Tuo Baiying tidak menunjukkan banyak emosi. Di dalam hatinya, Tan Yun adalah tuannya, dan dia mendukung apa yang tuannya lakukan, benar atau salah. Apakah Tan Yun ada di sana? Pada saat ini, suara yang akrab dan menyenangkan datang dari luar istana, tetapi itu adalah Sen Subing dalam gaun emas, terbang turun dari langit berbintang di luar istana. Tan Yun dan semua orang menyapa mereka dan berkata dengan hormat kepada Sen Subing, "Murid telah melihat kepala suku." Sen Subing mengangguk dan tersenyum ringan, "Tan Yun, kapan kamu akan pulang?" "Kembalilah ke kepala, muridnya belum menentukan waktunya." Tan Yun berkata dengan jujur. "Oh." Sen Subing menjawab, "Tan Yun, Anda memiliki banyak musuh di sekte ini. Untuk mencegah Anda ketinggalan dalam perjalanan pulang, maka, ketika Anda pulang, beritahu kepala ini, dan kepala ini akan menemani Anda kembali." "Murid, terima kasih ketua." Tan Yun dengan hormat berkata. "Kepala buku tidak akan mengganggumu lagi, lanjutkan." Sen Subing berkata, membubung ke udara, dan menghilang ke langit malam dalam sekejap. "Wow," Sue Zian tertawa dan berkata, "Kakak ipar, kamu terlalu kuat. Aku tidak menyangka ketika kamu pulang, kepala desa akan secara pribadi mengantarmu. Kakak ipar, statusmu di hati kepala suku benar-benar tinggi." Bukan hanya Sue Zian yang berpikir demikian, tetapi juga Zhong Wuxiao, Mu Menga, Huang Fuyu, dan Tuo Baiying. Faktanya, hanya Tan Yun yang tahu bahwa Sen Subing pulang bersamanya karena dia menyukainya. Namun Tan Yun juga sedikit tersesat, karena yang diinginkannya adalah Sen Subing menyukai dirinya sebagai seorang master, bukan sebagai seorang murid. Namun, Tan Yun tidak tahu bahwa Sen Subing sudah tahu bahwa dia adalah tuannya. Demikian pula,
Sen Subing juga menyukai Tan Yun karena status Tan Yun sebagai master. Dalam 3 bulan berikutnya, Tan Yun, Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Tuoba Yingying akan pulang bersama Tan Yun, jadi mereka tidak berlari ke alam jiwa. Selama periode ini, tidak diragukan lagi ketika Tan Yun sangat bebas. Dia membawa 5 orang dan pergi ke gerbang bagian dalam garis pahala. Ketika dia tiba, Tan Yun juga terkejut. Pertama-tama, jumlah murid layanan jasa sekte dalam telah meningkat menjadi 30.000 hanya dalam 1 tahun. Kedua, Tan Yun menemukan bahwa murid-murid dari sekte dalam memandangnya dengan kagum, dan bahkan ada beberapa murid perempuan cantik yang berani mengaku padanya di hadapan Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao. Tan Yun secara alami menolak. Dalam pelayanan jasa di sekte dalam, Tan Yun menjelaskan kepada para murid banyak kebingungan yang mereka temui selama kultivasi. Di hati semua murid, tampaknya Tan Yun adalah dewa yang maha kuasa. Jika dia ragu, Tan Yun selalu tahu persis masalah yang dia temui dalam kultivasinya. Akibatnya, reputasi Tan Yun dalam garis jasa internal telah mencapai puncaknya, dan bahkan Shen Wende, yang lebih tua dari garis jasa internal, malu karenanya. Setelah itu, Tan Yun pergi ke pintu luar lagi dan menimbulkan sensasi di pintu luar. Sekarang ada hampir 1,8 juta murid luar. Setelah melihat sosok legendaris Tan Yun, ada murid-murid yang berani yang memberitahu sesepuh luar Shen Qingfeng, berharap yang lebih tua dapat membiarkan putra suci berkhotbah kepada dirinya sendiri dan orang lain. Setelah Shen Qingfeng menemukan Tan Yun tentu saja setuju dengan hal baik yang menyatukan hati orang-orang. Di dojo besar di gerbang luar, Tan Yun tidak memiliki putra suci kecuali berkhotbah, dan dia memiliki percakapan yang sangat menyenangkan dengan para murid. Tan Yun, sosok legendaris dengan gelar nomor 1 di sekte luar, nomor 1 di sekte dalam, dan nomor 1 di sekte peri, telah menaklukkan hati para murid luar. Setelah 5 Tan Yun meninggalkan gerbang luar, mereka meninggalkan alam rahasia Huangfu lagi, menunggu Namong Yukin di depan gerbang gunung Shengzong Huangfu. 2 bulan kemudian, sekelompok petir putih jatuh dari langit dan berubah menjadi liger dan binatang suci di depan gerbang gunung. Namong Yukin yang ramping di belakang binatang suci liger melepas topinya, dan Li Ying muncul di depan Tan Yun dalam sekejap, menunjukkan cinta yang dalam di wajahnya yang fana, biarkan kamu menunggu lama. Tidak, Tan Yun tersenyum sedikit, kamu telah bekerja keras sepanjang jalan. Ini bukan kerja keras. Namong Yukin tersenyum manis, dan setelah menyapa Mu Mengya, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Tuoba Yingying, dia sedikit malu. Karena dia melihat permusuhan di mata Mu Menggu, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Huang Fuyu. Hanya Tuoba Yingying yang sangat baik pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia terkejut dan bingung karena dia tidak menyangka akan bertemu Tuoba Meng di sini. Tan Yun memberitahu Namong Yukin bahwa Tuoba Meng sekarang adalah Tuoba Yingying dan sepupunya. Setelah itu, Tan Yun kembali ke jalur pelayanan jasa Xianmen sendirian dan memberitahu Sen Subing bahwa dia akan pulang. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Tan Yun dan Sen Subing meninggalkan alam rahasia Huangfu bersama-sama. Setelah Sen Subing melihat Namong Yukin, dia juga terkejut. Kemudian, Tan Yun memberitahu Sen Subing bahwa Namong Yukin adalah temannya. Setelah itu, Sen Subing mengendarai perahu roh dan membawa semua orang ke dinasti suci Huangfu di luar pegunungan hukuman, dan berlari kencang ke kota Wang Yue. Dalam perjalanan ke kota Wang Yue, Sue Zian melirik Huang Fuyu, kalau saja kamu seorang wanita. Huang Fuyu bertanya dengan bingung, kenapa? Sue Zian menyeringai dan berkata, karena ini, paman dan bibiku melihat bahwa orang-orang yang menemani kakak iparku semuanya cantik-cantik. Bagaimana dengan itu? Sayang sekali kamu laki-laki. Kamu bilang kamu orang besar, kenapa kamu bersenang-senang dengan kami? Kamu, Huang Fuyu berkata dengan dingin, aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Setelah itu, Huang Fuyu tiba-tiba tertawa, Zian, jika aku seorang putri, maka aku akan jauh lebih cantik darimu. Bab 682, Rasa Sakit yang Menusuk Hati. Potong gelombang, Sue Zian mencibir dan berkata, seorang pria besar, yang lebih cantik dariku dan seorang wanita, tidak ada seorang pun selain kamu. Yah Zian, kenapa kamu selalu bermasalah dengan saudara Huang Fuxian? Tan Yun berkata dalam hati. Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao gemetar karena tawa. Pada saat ini, Namong Yukin mengenakan topi lagi,
menutupi kepalanya dengan rambut putih, menghalangi wajahnya. Suatu hari kemudian, perahu roh berlayar keluar dari pegunungan Tianpu, di mana Sen Subing terdiam, tetapi matanya terkadang menatap Tan Yun. Dalam sekejap mata, hari lain berlalu. Saat senja, perahu roh muncul di lautan awan di atas kota Mochizuki. Agar tidak mengganggu orang-orang di kota, Tan Yun menyingkirkan perahu roh, dan sekelompok 7 orang turun ke kehampaan seperti 7 meteor, muncul dengan mantap di luar Tan Mansion. Penjaga yang menjaga gerbang di luar gerbang mansion memandang Tan Yun, menggosok matanya tiba-tiba, dan bergegas ke Tan Mansion dengan gembira, berteriak, "Patriark, istri Patriark, Tuan kembali." Suara para penjaga itu keras, bergema di seluruh Tan Mansion. Tiba-tiba, ratusan penjaga, ratusan pelayan, dan orang-orang di mansion berlari menuju gerbang mansion dengan penuh semangat. Pada saat ini, Tan Feng, Feng Jingru dan istrinya, dan Pak Tua Tan yang sedang mengadakan pesta makan malam gemetar. Suami, apa aku salah dengar? Feng Jingru menatap Tan Feng, matanya penuh kerinduan, apakah Yuner kembali? Pada saat ini, penjaga yang menjaga gerbang keluar dari aula terengah-engah seperti sapi dan berkata dengan penuh semangat, "Patriark, Tuan muda kembali dengan 2 wanita muda." Terjebak, sumpit di tangan Feng Jingru jatuh ke tanah, dan dia bangkit dan berlari keluar aula. Nyonya, pelan-pelan. Sementara Tan Feng berbicara, dia bangun dengan Pak Tua Tan dan mengikuti. Pada saat ini, di taman belakang rumah Tan, para penjaga dan orang-orang yang turun berdiri di depan Tan Yun dengan hormat, memberi hormat dan berkata serempak, "Saya telah melihat Tuan muda." Kemudian, semua orang berteriak pada Zhong Wu Xiao dan Mu Meng, dan berkata, "Saya telah melihat 2 wanita muda." Sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika Tan Yun membawa pulang Mu Mengqi dan Zhong Wu Xiao untuk mengunjungi kerabat, orang-orang di rumah Tan tahu bahwa putri kedua adalah menantu keluarga Tan di masa depan. Pada saat ini, Zhong Wu Xiao dan Mu Mengyao memandang orang-orang yang memberi hormat, wajah mereka penuh dengan kemerahan dan rasa malu. Sen Subing dan Huang Fuyu sedikit bingung, tidak tahu harus berpikir apa. Ada jejak kecemburuan di mata indah Sue Zian. Pada saat ini, tidak ada yang tahu bahwa Namong Yukin, yang mengenakan topi, melihat tanaman dan pohon di rumah Tan, dan merasakan sakit hati yang tak dapat dijelaskan. Perasaan yang akrab dan tidak dikenal menggerogoti hatinya. "Yuner, putra ibuku yang baik." Tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi dengan pikiran tak berujung datang dari belakang Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Feng Jingru, yang merindukan air mata, berlari ke arahnya sepanjang jalan. "Ibu." Sosok Tan Yun melintas, bang. Lututnya jatuh ke tanah, "Putra yang tidak berbakti kembali untuk menemuimu." Feng Jingru mengangkat Tan Yun, air mata kegembiraan, dan mengusap pipinya, "Anak baik, kembali saja, kembali saja." Pada saat ini, Tan Feng dan Pak Tua Tan juga datang ke Tan Yun. Ketika Tan Yun hendak berlutut, dia didukung oleh Tan Feng, "Anak baik, kembali saja, jangan berlutut." Tan Yun melangkah mundur, masih berlutut, "Yuner telah melihat ayah dan kakek. Cucu yang baik, cepat bangun." Pak Tua Tan dengan ramah membantu Tan Yun berdiri. Pada saat ini, Mu Mengbao dan Zhong Wu Xiao memberi hormat kepada Pak Tua Tan, Feng Tan, dan Feng Jingru, "Saya telah melihat kakek, paman, dan bibi saya." Pak Tua Tan dan Tan Feng tersenyum bahagia. Feng Jingru memperhatikan dengan sabar. Mu Meng dan Zhong Wu Xiao berkata, "Beritahu bibi, apakah Yuner telah menggertakmu selama ini?" "Tidak, dia sangat baik pada kita." Gadis kedua tersenyum. "Bagus." Feng Jingru tersenyum, "Jika dia berani menggertakmu, kamu harus memberitahu bibi, bibi akan mengajarinya dengan baik." "Ya." Gadis kedua tersenyum manis. Pada saat ini, Feng Jingru memandang Sen Subing, Huang Fuyu, Tuo Bai Yingying, dan Namong Yukin, dan berkata, "Yuner, siapa mereka?" Tanpa menunggu perkenalan Tan Yun, Sue Zian berteriak manis, "Halo bibi." "Halo, kakek Tan. Nama saya Zian. Saya memiliki saudara perempuan yang sama dengan sustermu. Saya saudara ipar Tan Yun." "Bagus." Feng Jingru tersenyum, gadis yang sangat tampan. "Terima kasih atas pujiannya, bibi." Sue Zian tidak takut hidup, mengambil seteguk bibinya, yang membuat Feng Jingru bahagia. Pada saat ini, Tan Yun memperkenalkan Huang Fuyu dan Sen Subing kepada Feng Jingru. Ketika Feng Jingru mendengar bahwa Sen Subing, keindahan gunung es,
adalah kepala putranya. Dia tiba-tiba berlutut dan berkata dengan hormat, "Terima kasih atas perhatianmu yang berkelanjutan pada putraku." Ketika Sen Subing melihat Feng Jingru berlutut pada dirinya sendiri, dia panik. Jika Anda tahu, mungkin ini calon ibu mertuanya. Bibi, cepat bangun, ini sama sekali tidak mungkin. Sen Subing buru-buru membantu Feng Jingru berdiri. Bibi Sen Subing berkata, dan tiba-tiba, jarak dengan Feng Jingru jauh lebih dekat. Pada saat ini, Feng Jingru memandang wanita dengan rok merah muda dengan senyum di wajahnya, dan berkata, "Yuner, siapa ini?" "Ibu, dia adalah teman anak itu." Tan Yun selesai berbicara, memandang Namong Yukin, dan berbisik pelan, "Tidak ada orang luar di sini, tolong lepas topinya." "Iya," Namong Yukin berkata sedikit, dan perlahan melepas topinya, memperlihatkan rambut putih dan wajah cantik itu. Namun, di adegan berikutnya, Anda Tan Yun, Zhong Wu Xiao, Mu Mengyao, Huang Fuyu, dan Sen Subing berdiri di tempat dengan linglung. Pada saat ini, semua penjaga, pelayan, dan bawahan rumah Tan berdiri di tempat, menatap Namong Yukin. Senyum di wajah Feng Jingru tiba-tiba mengeras, dan kemudian tubuhnya bergetar hebat, dan dia berjalan menuju Namong Yukin dengan air mata seperti aliran air mata. Suaranya bergetar lebih parah, kamu, apakah? Kamu, Yukin. Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, Tan Yun terkejut. Dia tidak pernah ingin mendapatkan ibunya, tetapi dia bisa memanggil nama Namong Yukin. Namong Yukin memandang Feng Jingru dengan bingung, "Bibi, saya Yukin, bagaimana Anda mengenali saya?" Air mata Feng Jingru mengaburkan pandangannya, dan dia gemetar, "Nama lengkapmu Namong Yukin, kan?" "Iya." Sebelum kata-kata Namong Yukin jatuh, Feng Jingru tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menusuk hati. "Wow. Kiner, putri ibu. Putri ibuku." Feng Jingru menangis dan memeluk Namong Yukin yang tertegun. Anak perempuan. Tan Feng tiba-tiba menangis sedih, dan pria setinggi 7 kaki itu tiba-tiba menangis. Wow, lelaki tua Tan memandang Namong Yukin, dengan air mata berlumpur mengalir di wajahnya yang keriput, menangis, "Kiner, cucu perempuan kakek yang baik." Pada saat ini, para penjaga, pelayan, dan pelayan semua berlutut ke arah yang sama dengan Namong Yukin, semuanya menangis. "Wow, Nona akhirnya kembali. Nona, Anda akhirnya kembali, oh." Tiba-tiba, Tan Mansion menangis dan berteriak, membuat pikiran Namong Yukin menjadi kosong. Bab 683 Kemunculan kembali masa lalu. "Ibu, ayah, kakek, apa yang terjadi?" Tan Yun berteriak, gemetaran. Sen Subing, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, Tuoba Yingying, juga memandang Feng Jingru dengan ragu. Feng Jingru sepertinya belum mendengar suara Tan Yun, dia melepaskan Namong Yukin sambil menangis, mengulurkan tangannya dengan gemetar, memegang pipi Namong Yukin, menangis dengan sakit hati. "Putri, namamu ibu, mengapa kamu tidak memanggil ibumu? Juga, putri, ada apa dengan rambutmu? Ah, kenapa, rambutmu putih? Kiner, tahukah kamu, selama bertahun-tahun kamu pergi, ibuku tidak dapat mengingat berapa kali dia memimpikanmu. Ibu mengira kamu tidak akan pernah kembali lagi. Namong Yukin memandangi wanita cantik parubaya yang menangis terseduh-seduh, dia sedikit bingung karena kehilangan ingatannya. Dia memiliki terlalu banyak keraguan, mengapa Feng Jingru memanggil putrinya? Mengapa Feng Jingru mengatakan bahwa dia telah pergi selama ini? Apa masalahnya? Apa yang terjadi padaku? Ketika dia bingung, Tan Yun maju selangkah, memegang Feng Jingru di tangannya, dan berkata, "Ibu, Kiner telah terhapus dari ingatan. Dia tidak tahu apa yang kamu bicarakan, dan dia tidak mengerti, mengenalimu lagi." Mendengar ini, Feng Jingru mengangkat kepalanya dan berteriak, "Sialan, perlakukan Kinerku seperti ini." "Ibu, jangan menangis." Tan Yun memandang Feng Jingru dengan sedih, menepuk punggung Feng Jingru, dan melihat dengan penuh harap, "Ibu, ada apa?" "Yukin adalah putri tertua dinasti Namong saat ini, mengapa Anda memanggil putrinya?" Setelah Feng Jingru berangsur-angsur berhenti menangis, dia meraih tangan Yukin dan berkata kepada Tan Yun, "Ikutlah dengan ibuku, karena Kiner telah kembali, aku tidak bisa menyembunyikan beberapa hal lagi darimu." Setelah itu, Feng Jingru sepertinya memikirkan sesuatu, matanya menunjukkan kepanikan yang tidak disembunyikan.
Dia memandang semua orang di Tan Mansion dan memerintahkan, tidak ada yang diizinkan untuk mengatakan apapun tentang kembalinya Nona Kiner, jika tidak, dia akan dipukuli sampai mati. Bawahan, budak dan pelayan mematuhi perintah. Kerumunan merespons sambil menonton Namong Yukin menangis. Kemudian Feng Jingru menarik Namong Yukin yang bingung, melewati paviliun dan paviliun yang berliku, dan berhenti di depan sebuah paviliun. Tan Yun, Sen Subing, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Huang Fuyu, Sue Zian, Tuoba Yingying, serta Tan Feng dan Pak Tuatan, mengikuti. Feng Jingru memegang Namong Yukin, menangis, dan menunjuk ke plakat dengan kata. Paviliun Yukin, yang tergantung di paviliun, terisak Kiner, ini adalah paviliun tempat kamu tinggal selama 5 tahun hingga tahun ke-15. Kamu masih tinggal di dalamnya pada malam meninggalkan ketika Anda berusia 20 tahun. Feng Jingru membawa Namong Yukin ke paviliun, dan datang ke kamar kerja besar di lantai 2. Melihat perabotan bersih di ruangan itu, dia tersedak dan berkata, kamu telah jauh dari rumah selama lebih dari 10 tahun, ibuku telah membersihkanmu secara pribadi setiap hari. Segala sesuatu yang telah digunakan masih utuh di sini. Setiap kali ibuku membersihkan kamar untukmu, hati ibuku akan hancur sekali. Namong Yukin melihat kamar kerja merah muda yang akrab tetapi tidak dikenalnya, matanya yang indah menjadi kemerahan. Feng Jingru menghela nafas dan berkata dengan mata merah dan bengkak, kamu yatim piatu. Kamu ditinggalkan di pintu masuk Tan Mansion ketika kamu masih bayi. Aku membawamu kembali. Sebelum kamu berusia 10 tahun, meskipun kamu adalah pelayan rumah Tan, ibumu memperlakukanmu seperti Yuner sebagai miliknya. Kamu berperilaku baik dan bijaksana sejak kecil, dan kamu secara alami cantik, dan kamu bahkan lebih berbakat. Pada usia 10 tahun, kultivasimu telah memasuki tahap ketiga dari kelahiran spiritual. Jadi tahun ini, ibumu menerimamu sebagai putri yang saleh, dan Tan Yun adalah saudara yang saleh. Ketika kamu berusia 15 tahun, kamu telah memasuki tahap ke-6 dari alam kelahiran spiritual, dan Liu Ruyan dan Situ Jianan adalah 3 jenius dari kota Wang Yue. Nanti kamu mendengar kata-kata Feng Jingru, dia tidak bisa menangis lagi dan tidak bisa mengatakannya lagi. Pada saat ini, Tan Feng menyeka air matanya dan berkata, Kiner, ayah memberitahumu apa yang terjadi selanjutnya. Tan Feng melanjutkan, kemudian, ketika Yuner dan Liu Ruyan menikah, Yuner melihat melalui keluarga Liu dan keluarga Situ, dan ingin memanfaatkan hari pernikahan untuk meracuni keluarga Tan dan membunuh keluarga Tan kami. Setelah Yuner melihat melalui konspirasi dua keluarga besar, dia menyesali pernikahan di depan umum dan ingin. Tan Feng berkata dan di sini, menghela nafas, selanjutnya, ayah akan menggunakan gambar memori untuk memberitahumu dan Yuner. Tan Feng melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritualnya mengubah gambar dalam kehampaan. Ketika mereka melihat adegan di gambar, Namong Yukin dan Tan Yun penuh air mata. Dalam gambar, Feng Jingru menatap Namong Yukin dengan penuh kasih sayang, dan segera menatap Tan Yun dengan tidak senang, Yuner, jangan salahkan ibumu karena berbicara dengan Kiner. Sebelum kamu dan Liu Ruyan bertunangan, ibuku berulang kali bertanya apakah kamu akan menikahi Kiner sebagai istrimu, tetapi kamu mengatakan kamu tidak menyukai Kiner sama sekali. Kalau tidak suka, jangan sakiti orang lain. Bagaimana pernikahan bisa dianggap sepele? Ibuku tidak setuju. Tan Yunxing berkata dengan tulus, Ibu, Haier bersumpah padamu bahwa dia mencintai Yukin. Mulai sekarang, Haier lebih suka mengalahkan orang-orang di dunia daripada dia. Tolong penuhi itu. Kalimat, saya lebih suka kehilangan dunia, dan tidak pernah kehilangan dia. Namong Yukin dan Tan Yun, mantan kekasih, menangis, dan keduanya terus menonton. Dalam gambar, Feng Jingru tersenyum ramah, ibuku setuju, kamu harus meminta pendapat Kiner. Aku lebih merindukan ibuku. Tan Yun datang ke Namong Yukin, dan berkata dengan penuh kasih sayang, sampai hari ini saya menemukan bahwa Anda adalah istri saya yang ditakdirkan dari Tan Yun. Bahkan jika Situ Tianlun dan Liu Boyi tidak berusaha untuk menduduki properti keluarga Tan, saya tidak akan menikahi Liu Ruyan. Karena orang yang aku cintai bukanlah dia, tapi kamu. Namong Yukin berdesir dan berkata dengan sedih, iya, aku menyukaimu dan aku selalu ingin menikahimu. Tapi aku benar-benar tidak yakin apakah kamu tulus padaku. Saya mengerti. Tan Yun berkata, membungkuk dan mengambil gaun pengantin di tanah, memperhatikan Namong Yukin, itu bisa bersaksi, aku ingin menikahimu.
Karena aku memintamu untuk memilih gaun pengantin secara pribadi, aku memutuskan untuk menikahimu. Tan Yun mengulurkan tangan dan menyeka air mata Namong Yukin, dan berkata dengan lembut, maaf, saya baru saja berurusan dengan pernikahan dengan Liu Ruyan. Saya tidak bisa menemani Anda untuk membeli pakaian pernikahan. Ternyata kamu memintaku untuk memilih gaun pengantin karena kamu memintaku untuk menyiapkannya sendiri. Namong Yukin menangis dan jatuh ke pelukan Tan Yun. Gadis bodoh, jangan menangis. Tan Yun memeluk Namong Yukin dengan erat ke dalam pelukannya dan berbisik pelan, maukah kamu menikah denganku? Aku akan. Namong Yukin menangis kegirangan. Di gambar berikutnya, para leluhur memberi selamat, dan kemudian, gong dan drum Tan Mansion berisik, dan kembang api menyala di malam hari. Kemudian, Namong Yukin melihat di foto itu, dia mengenakan gaun pengantin dan berhijab. Dengan bantuan dua pelayan, dia berjalan ke istana VIP. Kemudian, Bai Qiuseng mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah pernikahan. Suara Bai Qiuseng bertahan lama di aula, Tan Yun pengantin pria, dan Namong Yukin pengantin wanita, sembah langit dan bumi. Bab 684 Jangan pernah memaafkan. Dalam gambar, Tan Yun dan Namong Yukin berbalik menghadap langit di luar kuil, dan ketika mereka berlutut dan bersiap untuk menjatuhkan kepala, mereka tiba-tiba mendengar suara kemarahan yang tak ada habisnya, seperti badai petir dari langit bersalju, pelan. Petik 2. Ledakan. Detik berikutnya, kekuatan tak terlihat tiba-tiba menembus kehampaan, membombardir dada Tan Yun, dan Tan Yun menyemprotkan darah, menabrak aula. Pada saat ini, Namong Yukin, yang sedang melihat gambar memori, tiba-tiba membuka matanya dengan air mata. Dia melihat Duan Changtian, yang mencintai dirinya sendiri, muncul di Tan Mansion, mengerahkan paksaan dan menekan semua orang di Tan Mansion untuk berlutut. Dia melihat di layar bahwa dia melihat Duan Changtian menyakiti Tan Yun dan memarahi Duan Changtian. Akibatnya, Duan Changtian mencubit leher Tan Yun untuk membunuh Tan Yun, dan dia memegang pedang di lehernya untuk memaksanya mati. Meskipun Duan Changtian tidak membunuh Tan Yun, dia mengancamnya dengan nyawa Tan Yun dan semua orang di rumah Tan dan membiarkan dirinya pergi bersamanya. Pada saat ini, Namong Yukin melihat gambar itu lagi, dan dia menggelengkan kepalanya dengan keras, menangis dalam kesedihan, mengapa kamu memaksaku seperti ini? Mengapa kamu memutuskan kita? Nona, budak tua itu berkata, dia tidak layak untukmu. Duan Changtian berkata, Nona, Anda dapat membuat keputusan. Tinggalkan dia atau keluarga Tan akan mati. Oke, aku berjanji untuk pulang bersamamu. Oh. Mata indah Namong Yukin sedih, tidak bisa menangis, dan tiba-tiba berteriak ngeri, apa yang akan kamu lakukan padanya? Duan Changtian dengan kejam memasukkan pil berwarna merah darah ke dalam mulut Tan Yun, dan kemudian Tan Yun pingsan. Melihat ini, tubuh Namong Yukin bergetar, tinjunya mengepal, kukunya dimasukkan ke telapak tangannya, dan darah menetes ke kukunya. Namong Yukin menahan kesedihan dan kemarahan, dan menyaksikannya. Dalam gambar itu, Duan Changtian berkata pada dirinya sendiri tanpa ampun, Nona, jangan khawatir, budak tua itu baru saja memberinya pil pencari jiwa, dan dia akan bangun, dia tidak akan pernah mengingatmu lagi, dan dia tidak akan mengganggunya. Anda, tidak, Namong. Yukin pingsan setelah melihat gambar itu lagi, dengan putus asa mengeluarkan upaya merah keunguan. Kemudian, Duan Changtian memeluk dirinya sendiri, melayang ke langit, melakukan tendangan voli dan berdiri di atas aula VIP, seperti master yang kejam, menatap orang tuanya, kakek, dan ratusan leluhur yang berlutut di kota, dan berkata dengan acuh tak acuh, masalah hari ini, bagi Anda yang berani berkhotbah, yang lama pasti akan membasuh kota Mochizuki dengan darah. Juga, Anda akan menjadi keluarga Tan, dan Anda belum pernah memiliki Namong Yukin. Kemudian, setelah Duan Changtian menghilang di atas Tan Mansion, Tan Feng menyela gambar memori. Berdebar. Wow, seperti anak kecil, Namong Yukin berlutut di depan Feng Jingru, Tan Feng, dan Tan Tua, melolong dan menangis, Ibu, Ayah, Kakek, Kiner yang tidak berbakti telah membuatmu menderita. Wow, ini Kiner, maafkan aku. Anak perempuan ibuku yang baik. Putri yang baik dari ayah. Feng Jingru dan Tan Feng berlutut di tanah, menangis bersama Namong Yukin. Selama bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan adegan reuni ibu dan anak membuat orang menangis. Pada saat ini, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Huang Fuyu, Sue Zian, Shen Subing, Tuo Bai Yingying,
melihat Namong Yukin yang menangis, mereka telah mewarnai mata mereka dengan air mata untuk beberapa waktu. Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao masih berpikir sebelumnya bahwa Namong Yukin ingin mencuri orangnya sendiri, tetapi sekarang mereka tahu bahwa jika mereka benar-benar ingin menggunakan kata, ambil, mereka juga akan merampok Tan Yun milik Namong Yukin. Wow, menyentuh. Sue Zian menangis, benda tua itu benar-benar berhati serigala. Bibi membesarkan Suster Yukin. Dia tidak hanya memisahkan secara paksa kakak iparnya dan Yukin, tetapi juga ingatan akan kakak iparnya. Dihapus. Hewan tua ini, minta aku untuk mengatakan bahwa dia menghapus ingatan saudari Yukin. Ketika Sue Zian menangis, Tan Yun berpikir untuk menyakitinya dengan kejam ketika dia berada di sekte abadi-abadi dan pertempuran hidup dan mati Namong Yukin, dan hati Tan Yun seperti pisau. Semakin Tan Yun memikirkannya, semakin dia merasa kasihan pada Namong Yukin. Dia sangat tertekan sehingga dia tidak bisa bernapas, tangan kirinya menutupi dadanya, air mata sepertinya membanjiri dunia, matanya merah, dan dia mengeluarkan raungan serak. Aku, Tan Yun, bersumpah hari ini bahwa aku tidak akan bisa mati jika aku tidak menghancurkan Duan Tian-Tian menjadi 10.000 keping. Raungan datang ke telinga Namong Yukin. Dia bangkit dari tanah, matanya yang berlinang air mata mengungkapkan niat membunuh. Tan Yun, aku akan membunuhnya bersamamu. Setelah itu, Namong Yukin dan Tan Yun saling berpandangan dengan berlinang air mata dan berjalan dengan gemetar ke arah satu sama lain. Hanya dalam beberapa langkah, keduanya telah berlangsung lebih dari selusin tahun. Keduanya saling berpelukan erat, seolah-olah mereka telah melebur satu sama lain ke dalam tubuh mereka. Mu Mengqi, Shen Subing dan yang lainnya menyeka air mata mereka dan dengan sadar mundur, hanya menyisakan keduanya di dalam ruangan. Setelah semua orang meninggalkan paviliun Yukin, mereka mendengar tangisan yang menusuk hati dari Tan Yun dan Namong Yukin, yang berlangsung selama beberapa saat sebelum mereka berhenti. Di dalam kamar kerja paviliun, Tan Yun memegang wajah Namong Yukin, dan Namong Yukin menutup matanya yang berlinang air mata dan berdiri di atas jari kakinya, dengan bibir Zu tercetak di bibir Tan Yun. Tan Yun menciumnya dengan lembut, secara bertahap menjadi mendominasi. Setelah beberapa saat, keduanya berpisah, dan Namong Yukin meringkuk di pelukan Tan Yun dan berbisik pelan, saya kira, tidak ada sakit hati. Yang tidak masuk akal antara saya dan Anda. Sampai sekarang, saya baru tahu bahwa saya sangat mencintaimu, bahkan jika ingatanku terhapus, dan aku masih mencintaimu. Aku juga. Kenangan yang hilang tidak bisa menghentikan cinta kita. Tan Yun selesai berbicara, memegang tangan Namong Yukin, dan berkata, pergi, keluar dan temui kakek dan orang tua. Saya sama seperti mereka dan ingin tahu. Bagaimana Anda menghabiskan tahun-tahun ini? Setelah beberapa saat, Namong Yukin dan Tan Yun berpegangan tangan dan melangkah keluar dari paviliun. Namong Yukin mulai memberitahu Feng Jingru dan yang lainnya bagaimana dia menghabiskan tahun-tahun ini. Semua orang belajar dari Namong Yukin bahwa setelah seseorang dengan kejam menghapus ingatannya sebelum usia 15 tahun, mereka menanamkan kenangan indah dinasti suci Namong sebelum dia berusia 15 tahun. Kemudian, dalam ingatan yang dia tanamkan, dia mengetahui bahwa dia menderita penyakit jantung sejak kecil, jadi dia dikirim ke Istana Shenhunxian untuk berlatih sambil membiarkan kekuatan Istana Shenhunxian untuk mengobatinya. Setelah Namong Yukin selesai berbicara, dia melangkah maju dan meraih tangan Feng Jingru, dan berkata dengan malu-malu, Kiner sekarang memanggilmu sebagai menantu perempuan, apakah kamu bersedia? Ya, saya bersedia. Feng Jingru berkata dengan penuh semangat, meskipun kamu dan Yuner diinterupsi oleh Duan Changtian ketika mereka menyembah langit dan bumi, di dalam hati ibu, kamu sudah menjadi menantu dari keluarga Tan yang telah mengatur dunia. Ibu, Namong Yukin mengucapkan panggilan keibuan dengan tulus, dari hati. Yah, menantu ibuku yang baik. Feng Jingru tersenyum dan meneteskan air mata, Yuner, karena Kiner sudah kembali, mengapa kamu tidak menyembah langit dan bumi lagi? Tidak, Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, Ibu, semuanya berbeda sekarang. Jelas, orang tua kandung Yukin tidak akan membiarkan dia menikahi putranya. Jika kita pergi ke gereja dan menikah sekarang, setelah semuanya bocor, rumah Tan kita akan pasti bertahan. Lalu apa yang harus dilakukan? Feng Jingru berkata dengan ekspresi cemas. Namong Yukin memegang tangan Feng Jingru erat-erat dan berkata dengan mata tegas, Ibu, Kiner lahir dari keluarga Tan, tetapi mati Tan adalah hantu. Ini adalah rumahku yang sebenarnya.
Menantu perempuan saya akan mencari tahu mengapa saya ditinggalkan ketika saya masih bayi. Jika menantu perempuan saya ditinggalkan oleh orang tua kandung saya, menantu perempuan saya tidak akan pernah memaafkan mereka dalam hidup ini. Demikian pula, jika Duan Changtian begitu kepada Tan Yun, maka keluarga Tan, itu terkait dengan orang tua kandung saya, menantu perempuan saya tidak akan pernah memaafkan mereka. Bab 685 Pernikahan telah diputuskan. Oke, anak baik. Feng Jingru memandang Namong Yukin dengan penuh kasih. Kiner, kalian bicara dulu, ibu akan memasak hidangan favoritmu. Setelah itu, Feng Jingru menatap Tan Feng sambil tersenyum, kemarilah dan bantu aku. Oh, ayolah. Tan Feng tersenyum dan mengikuti Feng Jingru pergi. Mulai sekarang, kita bisa melihat bahwa hubungan antara suami dan istri cukup baik. Kamu bicara dulu. Pak Tuatan berkata, saya akan pergi ke saudara Tantai untuk mengobrol. Saudara Tantai di mulutnya adalah Tantai Zongkun yang dikirim oleh Tantai Xuanzong untuk melindungi keluarga Tan. Setelah Penatuatan pergi, Mu Meng maju selangkah, meraih tangan Namong Yukin, dan tersenyum, kakakku telah melihat adikku. Zong Wu Xiao memandang Namong Yukin, bibirnya terbuka ringan, kakakku telah melihat adikku. Adik, ini membuat Namong Yukin merasa hangat. Setelah itu, Namong Yukin, Mu Menggu, dan Zong Wu Xiao mulai mengobrol, dan segera menjadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Sudah ada 3 saudara perempuan. Hati Sue Zian menjadi kosong. Huang Fuyu memunggungi Tan Yun, mencibir mulut kecilnya, dan diam-diam berkata, dia benar-benar pria yang bersemangat, sekarang ada 3. Pada saat ini, Sen Subing sedikit tersesat. Setelah dia menyadari bahwa Tan Yun sedang menatapnya, dia tersenyum sedikit. Segera Feng Jingru menyiapkan makan malam yang mewah. Penatuatan, Tan Feng, Feng Jingru, Tan Yun, Namong Yukin, Mu Mengyao, Zong Wu Xiao dan yang lainnya duduk mengelilingi meja. Feng Jingru terus menambahkan sayuran ke Namong Yukin dan memberitahu Namong Yukin bahwa ini adalah favoritnya. Selain menyajikan sayuran Namong Yukin, sajian Feng Jingru Mu Menggu dan Zong Wu Xiao langsung mengabaikan Tan Yun, dan Tan Yun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam setengah bulan berikutnya, Feng Jingru, Tan Feng, dan Pak Tua Tan, untuk membuat Namong Yukin memahami pengalamannya di rumah Tan dari bayi hingga usia 15 tahun, ketiganya mulai menggunakan gambar memori untuk mengumpulkan Namong Yukin bersama. Keluar. Selama periode tersebut, gerbang Tan Mansion ditutup dan tidak ada pengunjung yang terlihat. Namong Yukin memandangnya dari belajar berjalan hingga tumbuh dari bayangan ingatannya. Feng Jingru, Tan Feng, dan Pak Tua Tan sangat memperhatikan dirinya sendiri. Selain tersentuh dan bersyukur, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia berterima kasih kepada Feng Jingru dan membawa bayi itu kembali ke rumah Tan. Dia berterima kasih kepada Feng Jingru karena menamai dirinya Yukin. Ketika Tan Jia dalam waktu bahagia, di dinasti suci Namong yang jauh, di kuil Namong, beberapa orang juga berbicara dengan gembira. Di sisi kiri aula yang megah, Ruyan Gaoxian dan Ruyan Wuji duduk. Di sisi kanan aula, duduk Zugeyu. Sepasang suami istri setengah baya duduk di meja di aula utama. Pria itu bertubuh kekar, memancarkan keadaan bawaan raja. Orang ini adalah guru suci Namong, Namong Qingqian. Meskipun seorang wanita berpakaian untuk seorang wanita, cincin tahunan tidak meninggalkan jejak waktu di wajahnya yang cantik. Dia secara alami adalah dinasti suci Namong, ibu Namong Yukin yang terkenal, batu Namong Madonna yang anggun. Pada saat yang sama, siapapun yang telah melihat Namong Ruksue, Namong Yukin, dan Si Wan Ruo akan menemukan bahwa meskipun Si Wan Ruo adalah ibu perempuan kedua, hanya ada sedikit kesamaan. Beberapa orang bahkan berspekulasi secara diam-diam bahwa Namong Yukin dan Namong Ruksue sama sekali bukan putri kandung ibu. Tentu saja, tidak ada yang berani membicarakan hal ini secara pribadi, jadi dia harus memfitnah dirinya sendiri, karena, menurut hukum pidana dinasti suci Namong, 9 suku dapat dihukum. Pada saat ini, Ruyan Gaoxian di kursi, dengan ekspresi serius, Tuan Suci, jika saya akan menikahi Sekte Abadi-Abadi dan dinasti suci mulia, ketika dinasti suci mulia, Sekte Abadi-Abadi, dan Istana Jiwa Abadi hancurkan Huang Fu Shengzong, yang pertama, pasukan tripartit kita membagi harta Huang Fu Shengzong secara merata. Kedua, dinasti suci mulia dapat mengirim beberapa anak luar biasa setiap kali memasuki ngarai meteorit, tanah abadi,
dan medan pertempuran jiwa ilahi untuk uji coba dengan sekte kami dan para murid Istana Abadi Jiwa Ilahi. Ketiga, Sun Ruyanchen saya, cepat atau lambat, akan mewarisi posisi sekte abadi-abadi. Mulai sekarang, kita akan menjadi aliansi keluarga. Jika dinasti suci lainnya berani melanggar dinasti bangsawan, keabadian abadi saya akan menjadi yang pertama tidak setuju. Aku tidak tahu apa ide suci itu. Setelah mendengar ini, Tuan Suci Namong tersenyum sedikit. Senior Ruyan, tunggu sebentar, biarkan Tuan Suci Rongben memikirkannya. Setelah itu, Lord of Namong melihat ke samping pada Our Lady of Namong, bagaimana menurutmu? Meskipun saya enggan melepaskan Kiner, untuk kemakmuran jangka panjang dari dinasti suci saya menyetujui pernikahan. Ibu Namong berkata dengan air mata berlinang dan ekspresi enggan. Iya, setelah Tuan Suci Namong mengangguk, dia memandang Ruyan Gaoxian, dan matanya berkedip. Tuan Suci ini setuju, tetapi ada 3 syarat. Tuan Suci, tolong katakan. Ruyan Gaoxian tersenyum. Pertama, untuk dihancurkan, Huangfu Sengsong, tanah terberkati dari alam rahasia Huangfu, akan menjadi milik dinasti suci Namong saya. Tuan Namong berkata, kedua, putri Tuan Suci ini harus menikahi Ruyanchen dengan anggun. Ketiga, selama putriku mau, dia bisa tinggal di Istana Abadi sebagai tuan di masa depan. Tentu saja, jika dia ingin menjadi suami dan anak, dia juga bisa memasuki sekte abadi-abadi. Singkatnya, dia bisa memilih. Ruyan Gaoxian bermeditasi sejenak dan berkata, oke. Orang tua itu setuju. Setelah kedua pihak diselesaikan, Guru Suci Namong berkata lagi, kalau begitu hari ini kita akan memutuskan pernikahan Chener dan Kiner, dan tanggal pernikahan akan berada di musim dingin 60 tahun kemudian. Apakah akan lebih lama untuk 1 jiasi? Ruyan Gaoxian berkata sambil tersenyum. Senior Ruyan tidak tahu sesuatu. Namong Sage Master menjelaskan, karena leluhur saya akan meninggalkan kebiasaan 60 tahun kemudian, pada saat itu, leluhur senior dari Sage Master dan senior Ruyan ini akan menjadi tuan rumah pernikahan bersama. Hahaha. Ruyan Gaoxian lang tersenyum, jadi begitu. Menghitung waktu, Lao Su dan Taois Namong tidak bertemu selama 3000 tahun. Pada saat itu, akan sangat bagus untuk menjadi tuan rumah pernikahan bersama. Tuan Suci Namong, maka kita akan berhasil. 60 tahun kemudian, di musim dingin, biarkan Chener dan Kiner menikah. Oke, Namong Saint Lord tertawa dan berkata dengan keras, kemarilah. Om, ruang di aula bergetar, dan Duan Changtian muncul dari udara tipis, membungkuk dan berkata, budak tua telah melihat Tuan Suci. Guru Suci Namong memandang Duan Changtian dengan senyum di wajahnya dan berkata, pernikahan antara sang putri dan Tuan Muda Ruyan adalah acara nomor 1 di dinasti Namong saya, dan itu juga merupakan acara yang luar biasa. Selamat Tuhan, budak tua patuh. Duan Changtian merespons dan menghilang lagi. Tuan Suci Namong tidak sabar untuk mengumumkan pernikahan kepada dunia. Secara alami, dia dengan sengaja membiarkan dinasti suci Huangfu, Tuoba, dan Tangzun, yang melihat dinasti sucinya, gentar. Pada bulan berikutnya, dinasti suci Namong pergi ke ribuan kota dan miliaran orang mengetahui bahwa sang putri telah bertunangan dengan tuan muda dari sekte peri abadi. Hari pernikahan adalah musim dingin 60 tahun kemudian. Pernikahan itu menjadi sensasi di seluruh dinasti suci. Namun, pada saat ini, Namong Yukin dari keluarga Tan di kota Mochizuki berada jauh di dinasti suci Huangfu, tetapi tidak tahu. Dia dan Tan Yun dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Tan. Feng Jingru memandang Namong Yukin, Tan Yun, Mu Menga, dan Zhong Wu Xiao, dan berkata dengan gembira, kamu telah berada di rumah selama 1,5 bulan kali ini, ibuku benar-benar bahagia. Ayo pergi, ayo semua pergi. Semoga berhasil. Kemudian, di bawah tatapan semua orang di rumah Tan, Tan Yun, Namong Yukin, Mu Menggu, dan Zhong Wu Xiao bersujud kepada Pak Tua Tan, Tan Feng, dan Feng Jingru bersama-sama. Sen Subing mengorbankan perahu roh, membawa kerumunan, dan naik ke langit, menghilang di atas kota Mochizuki. Bab 686 akan datang. Pada saat yang sama, di dinasti Namong, di sebuah istana, Duan Changtian dengan hormat berdiri di depan Our Lady of Namong, dan berkata dengan kejam, Nona, Tan Yun, yang sekarang menjadi murid Huangfu Sengsong, dia dan putri tertua saling mencintai lagi. Petik 2. Dari Duan Changtian memanggil Nona Namong Ibu Nona,
kita dapat melihat bahwa Ibu Nangong membawanya dari keluarganya ketika dia menikah dengan Guru Suci Nangong. Apa yang kau bicarakan? Our Lady of Nangong mengerutkan kening. Apakah kamu tidak menghapus ingatan Tan Yun dan Yukin? Mengapa mereka masih bisa memiliki cinta? Nona, budak tua itu yakin bahwa Yukin dan Tan Yun tidak mengingat satu sama lain, tetapi mereka memiliki perasaan lagi. Duan Changtian berkata dengan terkejut. Hah? Ibu Nangong tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan mencibir, Yukin, Jalang, adalah rubah seperti ibunya sebelum kematiannya. Ibunya merayu Tuhan suci dan melahirkan sebelum menikah. Jika bukan karena kepintaran ibu, dia akan menyingkirkan ibunya. Sepertinya ibu itu terlalu baik, jika tidak, alih-alih membuang Yukin, dia akan mati. Ada juga gadis seperti Ruxue, yang juga spesies murahan. Cepat atau lambat, Ben Madonna akan mengubahnya menjadi korban kepentingan dinasti Nangong. Mendengar ini, Duan Changtian tampak galak dan berkata, Ibuku, haruskah kamu menyingkirkan Tan Yun? Tentu saja, Ibu Nangong tampak murung, pergi dan panggil Tuan Suge, ibu ini memiliki sesuatu untuk dikatakan padanya. Budak tua patuh. Duan Changtian menerima pesanan dan pergi. Setelah beberapa saat, Suge Yu memasuki aula. Nyonya kita dari Nangong menyambutnya, meraih tangan Suge Yu, dan berkata dengan dingin, Sepupu, sepupu ingin kau membantuku. Sepupu, katamu. Suge Yu tersenyum. Sepupu, aku ingin kamu membantu sepupu menyingkirkan Tan Yun. Ibu Nangong tampak kedinginan. Oke, sepupu, jangan khawatir, masalah ini diserahkan padaku. Suge Yu mengangguk dan berkata, setelah saya kembali ke istana Sen Hunxian, saya akan membiarkan istana saya berada di Eyeliner Huangfu Sengzong dan menyingkirkan Tan Yun. 2 hari kemudian, Sen Subing mengendalikan perahu roh dan melayang di atas gerbang Huangfu Sengzong. Nangong Yukin dengan enggan meninggalkan pelukan Tan Yun, dan berkata dengan menawan, aku akan merindukanmu. Saya juga, Tan Yun berkata dengan penuh kasih, setelah saya menerobos retret, saya akan memperbaiki pil untuk menyembuhkan penyakit jantung Anda sesegera mungkin, dan saya akan mengirimkannya kepada Anda saat itu. Setelah itu, Tan Yun memasang cincin di antara jari-jarinya, dan 2 tetes cairan kehidupan beku muncul di tangannya dan memberikannya kepada Nangong Yukin. Iya, setelah Nangong Yukin menerimanya dengan senang hati, dia berbisik pelan, kalau begitu aku akan kembali. Nangong Yukin berdiri berjinjit dan mencium bibir Tan Yun. Kemudian, dia memandang Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao, dan bercanda, Tan Yun, biarkan 2 saudara perempuannya merawatnya. Jaga dia, jangan biarkan dia mengacaukan bunga. Kakak yakinlah, kami akan merawatnya dengan baik. Zhong Wuxiao dan Mu Meng berkata serempak, kakak berhati-hatilah. Kamu juga berhati-hati. Nangong Yukin melepaskan binatang suci liger dari tas binatang suci dan mengusir binatang suci liger itu. Pada awalnya, Tan Yun menurunkan 9 tetes cairan kehidupan dari pohon kehidupan. Pada saat itu, 1 tetes diberikan kepada Tian Xiang. Sekarang 2 tetes diberikan kepada Nangong Yukin. Sekarang tinggal 6 tetes. Tan Yun meninggalkan 1 tetes dan memberikan 5 tetes terakhir kepada Sen Subing, Mu Menggu, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Huang Fuyu. Adapun Tuoba Yingning, dia memiliki tubuh yang hampir abadi, jadi dia tidak membutuhkan cairan kehidupan sama sekali. Selanjutnya, Sen Subing membawa beberapa orang kembali ke jalur pelayanan jasa Xianmen. Saat ini, batu roh terbaik yang ditambang dari tambang meritorius terbatas, dan itu tidak cukup untuk membuka gulungan ruang waktu dari perangkat subpenguasa tingkat rendah. Karena itu, Tan Yun membunuh para dewa di medan perang para dewa dan sekte peri abadi. Batu roh semuanya diserahkan kepada Sen Subing. Sen Subing memiliki batu spiritual kelas atas ini, ditambah batu spiritual kelas atas yang ditambang oleh jasa baiknya selama lebih dari setahun, akhirnya membuka gulungan ruang waktu dari artefak subdaulat. Namun, itu hanya bisa bertahan selama 3 bulan. 1 hari kultivasi internal setara dengan 20 hari di luar, dan 3 bulan kultivasi internal setara dengan 5 tahun penuh di luar. 5 tahun adalah waktu yang cukup bagi Tan Yun dan yang lainnya untuk maju ke alam jiwa ilahi. Gulungan ruang waktu dibuka dengan total 360 istana surgawi, yang dapat menampung 360 orang, jadi selain Sen Subing dan Tan Yun 7 orang, Sen Subing membiarkan Sen Suzhen dan 352 murid lainnya juga memasuki gulungan ruang waktu, untuk budidaya. Tan Yun 360 orang,
setelah memasuki gulungan waktu dan ruang, masing-masing memasuki 360 istana surgawi. Teknik kondensasi Hong Meng Qi. Di istana surgawi, Tan Yun duduk bersila, dikelilingi oleh aura surga dan bumi yang kaya, mengalir deras ke alis dan kolam jiwanya. Seperti semua orang tahu, jika Anda ingin memasuki tahap pertama dari alam pemurnian jiwa, Anda harus mengendalikan jiwa janin pertama untuk menyelesaikan kesengsaraan saat Anda berlari ke alam. Kemudian, kultivator dapat menahan kesengsaraan sekali lagi sebelum dia dapat dipromosikan. Setelah Anda berhasil melewati kesengsaraan, Anda akan memasuki tahap pertama dari alam jiwa ilahi. Pada saat itu, Anda akan memiliki kemampuan untuk melintasi kekosongan tanpa harus mengendalikan senjata ajaib. Waktu berlalu, cepat berlalu. 2 tahun telah berlalu dalam gulungan ruang waktu Tiangong. Tan Yun duduk bersila, ketika dia merasakan tubuh jiwa janin Hong Meng pertama bergetar hebat di Lingqi, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya meledak karena kegembiraan. Wow, dia keluar dari gulungan ruang waktu, menginjak pedang terbang, dan menembak ke arah barat dojo. 1 jam kemudian, ketika pedang kekaisaran Tan Yun terbang 50.000 mil dan mendarat di puncak, langit, yang awalnya adalah langit yang cerah, mulai ditelan oleh awan yang mengepul, dan dunia jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Setelah 3 napas, serangkaian guntur dan kilat ungu besar, seperti naga, berputar-putar di awan gelap, seolah-olah datang kapan saja. Momentumnya mengejutkan. Rumput, jiwa janin Hong Meng pertamaku melintasi malapetaka, tidak mungkin membuat pemandangan yang begitu menakutkan. Ketika Tan Yun bingung, dia tiba-tiba terbangun dan segera membuka tas binatang itu, dan melihat naga emas dan singa dewa tidur di tubuh besar, napasnya sangat tidak teratur. Dan kera iblis pembunuh surga tertidur di dalam kantong binatang buas. Kera tua. Pada saat ini, suara cemas Tan Yun dikejutkan oleh kera iblis pembunuh surga. Kera tua, lelaki besar itu akan mengatasi malapetaka. Kamu dengan cepat membawa saudaramu dan menjauh dariku sejauh ribuan mil, jika tidak, orang besar akan mempengaruhi saya. Tuan, aku tahu. Pembunuh surga memegang naga dan singa emas yang sedang tidur, bergegas keluar dari tas binatang, dan berlari jauh ke selatan. Saat naga emas dan singa dewa pergi, ribuan awan hitam di atas kepala Tan Yun tiba-tiba mengikuti naga emas dan singa dewa dengan takjub. Ketika awan gelap di langit menghilang, awan keemasan dengan radius ribuan mil mengembun di langit di atas kepala Tan Yun. Angin kencang di langit menyebabkan pohon-pohon di gunung tempat Tan Yun akan patah. Segera setelah itu, awan emas berguling ke samping dengan momentum besar, memperlihatkan bola cahaya keemasan dengan diameter ribuan kaki. Saat bola cahaya keemasan muncul, retakan padat di ruang terbentang dari kehampaan hingga Tan Yun duduk bersila di puncak. Bab 687 memasuki alam jiwa. Pengorbanan jiwa janin Hong Meng. Ekspresi Tan Yun serius, dan di antara pikirannya, hantu yang persis sama dengannya, melayang di udara setelah keluar dari kepalanya. Hantu itu adalah jiwa janin Hong Meng pertamanya. Pada saat ini, kehampaan bergetar, dan bola cahaya besar dengan diameter ribuan kaki di awan emas seperti putaran matahari keemasan yang meledak. Tiba-tiba, bencana surgawi emas besar, dengan kekosongan yang runtuh, seperti naga emas sepanjang 1000 kaki, membuka mulutnya yang besar ke arah Tan Yun. Pergi dengan. Dalam benak Tan Yun, jiwa janin Hong Meng yang mengambang di puncak melonjak ke langit, masuk ke mulut kesengsaraan naga emas, dan langsung masuk ke perut kesengsaraan. Tiba-tiba, Tan Yun menutup matanya, dan melalui jiwa janin Hong Meng, dia bisa melihat segala sesuatu di naga emas kesengsaraan surgawi. Tapi melihat perut naga emas kesengsaraan surgawi, itu dalam keadaan Grand Meng, suasana kuat Grand Meng membanjiri tubuh jiwa janin Hong Meng dengan gila-gilaan. Ketika pembudidaya kesempurnaan agung lainnya di alam pemurnian jiwa melintasi kesengsaraan, mereka menghadapi kesengsaraan guntur surga jiwa ilahi, dan kesengsaraan penghancuran jiwa ilahi Tan Yun adalah yang lebih kuat. Tan Yun tahu bahwa ki dari jiwa janin Hong Meng sedang menelan, itu adalah hadiah untuk jiwa janin Hong Meng di bawah hukum surga. Setelah jiwa janin Hong Meng ditelan, kemenangan akan dimulai. Sesaat kemudian, ketika jiwa janin Hong Meng menelan ki murni dari kesengsaraan surga naga emas, kesengsaraan surga Qianzhang Jinlong menjadi hitam pekat, aura kekerasan yang penuh dengan kekuatan destruktif, dan bagian dalam perut jiwa janin Hong Meng tertelan. Fitur wajah jiwa janin Hong Meng terdistorsi, dan ekspresinya menyakitkan. Tan Yun di puncak merasakan hal yang sama. Dia sepertinya merasakan tubuhnya terkoyak tiba-tiba.
Pada saat ini, tubuh jiwa janin Hongmeng dalam kesengsaraan penghancuran ilahi ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, dan Tan Yun, yang duduk bersila di puncak, perlahan-lahan memecahkan kulit di wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya. Garis-garis darah merah meluap perlahan. Tan Yun tahu betul bahwa begitu jiwa janin Hongmeng hancur, itu berarti jiwa janin dimusnahkan. Pada saat itu, 3 jiwa dan 7 jiwa dalam jiwa janin Hongmeng dipisahkan dari 3 jiwa dan 7 jiwa dalam pikirannya. Ketika jiwa hancur, diri sendiri juga akan hancur dan mati. Meskipun Tan Yun benar-benar tidak dapat dikenali dan mengerikan, dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, karena dia tahu bahwa penghancuran para dewa dan jiwa tidak dapat menghancurkan jiwa janin Hongmeng-nya, apalagi menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat ini, di dalam naga penghancur yang ditransformasikan oleh kesengsaraan penghancuran jiwa ilahi, jiwa janin agung Tan Yun, dihadapkan dengan kekuatan kehancuran yang melonjak, seluruh tubuhnya tampaknya dikuasai, dan tubuhnya tidak lengkap. Pada saat ini, Tan Yun di puncak, dengan wajah mengerikan dan kulit pecah-pecah di sekujur tubuhnya, darah menyembur keluar, dan dahinya terbuka dengan tengkorak yang padat, dalam daging dan darah yang retak di lengan dan kakinya, sepotong tulang emas pucat terlihat jelas, sangat tragis. Waktu berlalu, 1 jam kemudian. Di naga raksasa yang dibentuk oleh penghancuran jiwa ilahi, kekuatan penghancur hitam secara bertahap menjadi lebih tipis. Meskipun jiwa janin Hongmeng penuh dengan luka dan memar, itu sepertinya pecah kapan saja, tetapi tidak pernah pecah. Dalam sekejap mata, setengah jam lagi berlalu, ketika kekuatan penghancur di dalam kesengsaraan surga penghancuran jiwa menghilang, naga penghancur membuka mulutnya yang besar. Segera, jiwa janin Hongmeng yang terluka berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke kolam mental Tan Yun Mei. Jiwa janin Hongmeng menelan Hongmeng Qi sebelumnya, dan umpan balik gila mengalir ke tubuh Tan Yun. Ledakan. Sebuah suara keras datang dari tubuh Tan Yun, seolah membuka pintu yang telah lama berada dalam debu, menyebabkan Tan Yun langsung menerobos penghalang kesempurnaan besar dari alam pemurnian jiwa dan melangkah ke tahap pertama dari alam jiwa. Tiba-tiba, perasaan halus membanjiri hati Tan Yun. Ini adalah perasaan ilusi yang menyatu dengan langit dan bumi. Perasaan halus ini mengalir langsung ke langit dari pikiran Tan Yun, menyentuh hukum surga yang tak terlihat. Tiba-tiba, seberkas sinar cahaya seperti sutra di langit jatuh dari langit dari hukum surga yang tak terlihat, dan menyerap alis Tan Yun. Tan Yun merasakan hukum larangan terbang yang tidak terlihat. Di bawah perasaan ini, dia tahu bahwa hukum larangan terbang telah mengangkat dirinya sendiri. Rambut Tan Yun beterbangan, dan nafas Divine Soul Realm memenuhi tubuhnya, membuat radius 1000 meter persegi kosong, dan ditutupi dengan retakan seperti sarang laba-laba. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan menatap jiwa gelap yang menghancurkan langit di langit. Dia tahu bahwa hanya jika dia hampir tidak mengguncang kesengsaraan tanpa mati, dia akan benar-benar berhasil dalam kesengsaraan. Tan Yun berlumuran darah, dengan kegilaan dan penghinaan di pupil bintangnya. Dia tiba-tiba bangkit, berdiri dengan tangan di tangannya, dan menatap jiwa yang menghancurkan kesengsaraan, dengan sombong berkata, hukum surga adalah hukum yang saya rumuskan di masa lalu, ketakutan apa yang saya miliki. Begitu Tan Yun mengatakan ini, naga raksasa hitam itu sepertinya marah dengan kekuatan penghancur. Itu meluncur dengan tubuh besar, tiba-tiba meledak ke arah Tan Yun di puncak. Dimanapun kesengsaraan berlalu, kehampaan yang luas tiba-tiba hancur. Mengaum. Menghadapi bencana yang begitu besar, Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang, kekuatan spiritual yang kuat di tubuhnya, seperti ular sanca emas, melingkar di luar tubuhnya. Ledakan. Ledakan. Wow, pada saat berikutnya, malapetaka menelan Tan Yun, membombardir puncak, segera, tanah bergetar, gunung-gunung dipenuhi debu, puncak setinggi 100.000 meter, puluhan ribu meter di atas lereng gunung runtuh, dan air terjun batu besar rumah seperti jatuh dari tebing. Tan Yun sepertinya dibombardir tanpa meninggalkan sampah, dan menghilang. Bum-bum. Saya memperbaiki mata saya, tetapi saya melihat bayangan darah datang dari aliran kerikil. Setelah meledakkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya di udara, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit, berubah menjadi Tan Yun berdarah dengan rambut acak-acakan. Dia berdiri di udara, mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan pupil bintangnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbendung, perasaan yang sangat kuat. Void gemetar, Tan Yun menggunakan langkah besar, mengambil langkah perlahan,
dan muncul dalam kekosongan 3.000 kaki di detik berikutnya. Dia menemukan bahwa setelah dia dipromosikan ke alam jiwa ilahi, dia akan menggunakan langkah ilahi yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama, dia telah melintasi kekosongan dari 2.000 kaki menjadi 3.000 kaki, yang berarti bahwa kecepatannya telah meningkat sebesar 50%. Mengaum. Pada saat ini, auman singa Ruwu dari jauh ke dekat, Tan Yun memalingkan muka, tetapi melihat langit yang jauh, surga ungu yang luas dan ganas, dengan auman, jatuh dari langit, itu jelas naga emas dan singa. Seberangi perampokan. Setelah Tribulation berhasil, Golden Dragon God Lion dapat dipromosikan ke tahap awal tier 4. Sudah waktunya untuk mengolah tubuh Tuan Hongmeng. Ketika latihan selesai, saatnya pergi ke gerbang suci. Semakin kuat saya di Huangfu Shengzong, semakin tinggi status saya. Hanya saya yang akan menonjol di antara ratusan orang suci dan orang suci. Di masa depan, saya tidak akan khawatir tidak menemukan pedang besar yang saya ambil dari jurang meteorit. Tan Yun melihat penuh harap, dan terbang ke langit di tengah puncak gunung sebelum runtuh. Tan Yun duduk bersila, masuk ke dalam meditasi, dan masuk ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual. Visinya berubah dan dia berdiri di udara di dunia luas Hongmeng. Bab 688 memiliki radius ribuan mil. Tubuh Tyrant Hongmeng dibagi menjadi 24 tahap, dan setiap tahap dibagi menjadi tahap awal, pencapaian kecil, pencapaian besar, dan puncak. Tubuh Tuan tingkat 1, melunakkan kulit. Tier 2 Overload Body, menempa tulang dan otot. Tubuh Tuan tingkat 3, sempurnakan 3 jiwa, 7 jiwa, dan 8 saluran meridian aneh. Sekarang Tan Yun telah berhasil mengkultivasi 3 tier pertama dan memasuki tahap awal hegemoni tier keempat. Temperatur tingkat keempat adalah organ dalam. Pada tahap awal tahap keempat, selama jantung, paru-paru, dan ginjal diperbaiki dan dibentuk ulang, mereka dapat memasuki tahap keempat penyelesaian kecil. Setelah tahap Xiao Cheng, hati, limpa, dan perut dan organ Fu di 6 organ Fu harus ditempa dan dibentuk kembali, dan Anda dapat memasuki tahap tingkat keempat. Pada saat itu, usus di 6 organ Fu, serta organ Fu 3 pembakar, dan organ Fu kandung kemih ditempa dan dibentuk kembali, dan Anda dapat maju ke tahap puncak tingkat 4. Pada saat itu, jika organ 6 Fu ditempa, mereka dapat memasuki tahap awal tingkat 5, dan kekuatan mereka akan berlipat ganda. Tubuh manusia adalah harta biksu yang kuat dan misterius. Ketika Tan Yun memasuki tubuh penguasa urutan kelima, darah kosmos akan berasal dari tubuhnya, dan tubuhnya akan meroket. Kemudian, dia akan menjadi kuat. Pada saat ini, Tan Yun seperti penguasa dunia Hongmeng ini. Dia berdiri di udara, menatap lautan luas cairan surgawi Hongmeng. Ada harapan kuat di mata bintangnya. Sekarang saat dia memasuki hegemoni tingkat keempat, Anda dapat mengontrol 40 helai cairan ilahi Hongmeng untuk melunakkan tubuh Anda sekaligus. Telan untukku. Tan Yun menghela nafas. Segera, 40 helai cairan suci-suci, seperti naga, naik dari permukaan cairan seperti lautan, dan berputar di sekelilingnya perlahan, berubah menjadi helai yang tak terpisahkan, perlahan memisahkan udara. Setelah mengebor ke tengah alisnya, turun ke jantung. Apa? Pada saat ini, di puncak gunung yang hancur, Tan Yun membuat suara kesakitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Tan Yun, yang telah mengalami berkali-kali di ambang hidup dan mati, tidak peduli seberapa keras hatinya dan tidak peduli seberapa kuat tekadnya, dia masih meratap saat ini. Fitur wajah Tan Yun terpelintir, wajah dan lehernya menonjol dengan pembuluh darah biru seperti cacing, dan gumpalan darah meluap dari 7 lubang. Dia mengertakkan gigi dan berguling di puncak. Pada saat ini, dia merasakan sakit di hatinya yang berada di luar kemampuan manusia untuk menanggungnya. Itu 100 kali lebih kuat dari rasa sakit yang menusuk jantung. Jika dia bisa melihat melalui tubuhnya, dia akan terkejut menemukan bahwa pada saat ini, helai cairan surgawi Hongmeng dengan gila-gilaan menggerogoti dan menghancurkan hatinya. Badai rasa sakit yang hebat menghancurkan seluruh saraf tubuh Tan Yun, membuatnya tidak bisa lumpuh begitu menyakitkan, dia hanya bisa menahannya dengan keras. 1 jam kemudian, Tan Yun, yang putus asa untuk hidup, mendengar suara cemas kera iblis pembunuh surga, "Tuan, ada apa denganmu?" Lalu, ada suara panik lainnya yang jujur, "Tuan, ada apa denganmu?" Tan Yun, yang jatuh di tanah, melihat ke atas dan menemukan bahwa naga emas dan singa, yang telah melonjak hingga 300 kaki,
memancarkan aura tingkat 4 yang baru lahir, membawa kera iblis pembunuh surga turun dari langit dan terbang ke puncak yang hancur. Mata Tan Yun merah, dan dia tersenyum dengan wajah yang kuat, "Aku baik-baik saja. Aku berkultivasi, jangan ganggu aku selanjutnya. Tetap di sisiku dan lindungi aku." Waktu berlalu, Tan Yun kesakitan, bersikeras selama setengah tahun. Pada saat ini, hatinya telah menghilang, dan untaian cairan suci berubah menjadi penampilan hatinya. Wajah Tan Yun pucat, tinjunya mengepal, dan 10 buku jarinya berderit. Dia tahu bahwa selanjutnya, proses pembentukan kembali hati menjadi lebih lambat dan lebih menyakitkan. Wow, ketika Tan Yun gemetar hebat, cairan ilahi Hongmeng di dunia Hongmeng dilinci mulai dengan cepat menembus ke dahinya, mengalir ke jantungnya. Hati seukuran kepalan tangan, seperti jurang, menelan aliran cairan ilahi Hongmeng. Sebulan kemudian, hatinya berangsur-angsur berubah dari cair menjadi padat. Pada saat yang sama, dojo berjasa. Setelah Tuoba Yingying, Mu Menga, dan Zhong Wu Xiao merasakan getaran jiwa janin pertama di tubuh mereka, ketiga pedang wanita itu terbang keluar dari gulungan ruang dan waktu dan terbang menuju tempat di mana tidak ada seorang pun yang berpenghuni. 1 jam kemudian, Huang Fuyu dan Sue Zian juga buru-buru menerbangkan pedang mereka keluar dari gulungan ruang waktu, dan terbang menjauh dari dojo Meritorious dengan tergesa-gesa, mencari tempat untuk menyeberangi perampokan. 2 hari kemudian, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, Tuoba Yingying, 5 dari mereka terbang melintasi langit, dan akhirnya melayang di atas puncak tempat Tan Yun berada. Pada saat ini, dari 5 orang yang berdiri di kehampaan, dapat dilihat bahwa 5 orang telah memasuki tahap pertama dari alam jiwa ilahi. Kera tua, ada apa dengan Tan Yun? Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao, melihat ke bawah ke puncak 7 lubang yang berdarah, tubuh Tan Yun gemetar, dengan cemas terbang ke depan kera iblis dan bertanya. Jangan khawatir tentang kedua wanita itu, tuannya ada hubungannya dengan teknik kultivasinya. Setan pembunuh surga berkata dengan hormat. Ya, saudaraku yang kedua benar. Pada saat ini, suara sederhana dan jujur dari naga emas dan singa keluar dari mulutnya. Semua orang tercengang, hanya untuk menyadari bahwa naga emas dan dewa singa telah memasuki tahap awal tahap keempat dari tahap ketiga bencana. Pada saat ini, Demon Slayer melirik Huang Fuyu, di dalam hatinya, Huang Fuyu masih orang luar. Oleh karena itu, ia meminta Mu Mengyao dan yang lainnya untuk melindungi Dharma Tan Yun, memanggil singa naga emas dan Tuoba Yingying ke gunung lain, dan memberitahu naga emas dan singa bahwa Tuoba Yingying adalah reinkarnasi dewa surgawi. Setelah naga emas dan dewa singa mendengarnya, mereka secara alami sangat gembira. Kedua binatang dan yang lainnya berbicara dengan sangat gembira. Waktu seperti anak panah, hari ini adalah hari ketika gulungan ruang waktu dibuka selama 2 bulan. Selama 5 tahun Sen Subing berada di gulungan ruang waktu, dia dipromosikan dari tingkat ke-8 dari alam jiwa ilahi ke tingkat ke-9 dari alam jiwa ilahi, dan Sen Suzen masih merupakan kesempurnaan agung dari alam jiwa ilahi. Dalam 5 tahun, dia masih tidak menyentuh penghalang alam jiwa suci. Setelah Sen Subing meninggalkan Bea Cukai, dia tidak menemukan jejak kaki Tan Yun, Mu Menggu dan lainnya. Setelah berpisah dari Sen Suzen, dia pergi ke lembah peri tempat Tan Yun dan Mu Menggu tinggal, tetapi masih tidak menemukan Tan Yun. Pada saat yang sama, di puncak, Tan Yun, dengan ekspresi menyakitkan, mulai memancarkan darah dengan lingkaran emas samar di hatinya yang kokoh. Dalam sekejap mata, setelah 1 bulan lagi, Sen Subing masih tidak menemukan Tan Yun, Mu Mengki, dan Zhong Wu Xiao, dan sedikit khawatir. Jadi dia menemukan Tan Tailong, yang berada di garis pelayanan jasa Xianmen, dan memintanya untuk membantu Tan Yun. Tan Tailong adalah paman kedua dari Tan Tai Xuanzong, dan dia telah berada di garis kebajikan beberapa tahun yang lalu. Tan Tailong melepaskan indera spiritual yang kuat. Setelah beberapa saat, dia memberitahu Sen Subing bahwa Tan Yun berada di puncak 50.000 mil barat laut. Setelah Sen Subing dengan senang hati berterima kasih padanya, dia terbang menuju gunung di mana Tan Yun berada di langit. Tan Tailong menggelengkan alisnya, "Hah? Gadis ini, penampilannya barusan, bukanlah yang seharusnya dimiliki seorang murid." Tan Tailong yang licik memiliki sedikit pencerahan di matanya, mungkinkah Subing, seperti Xianer, juga digerakkan oleh Tan Yun? Setengah jam kemudian, di lautan awan yang luas, Sen Subing berdiri di udara, dengan penuh kasih menatap Tan Yun di puncak.
Setelah menonton ini diam-diam sejenak, dia pergi dengan senyum di wajahnya. 3 bulan kemudian, hati Tan Yun akhirnya marah. Pada saat ini, dia hanya perlu melunakkan dan membentuk kembali paru-paru dan ginjalnya untuk menyelesaikannya, dan dia dapat memasuki tahap formasi tubuh tuan tingkat 4. Tan Yun duduk bersila, rambutnya menari, kesadaran spiritualnya terbentang dengan kecepatan cahaya ke segala arah. Sebuah radius 5.000 mil, 6.800 mil, yang segera melampaui radius sebelumnya 7.500 mil. Kemudian berhenti sampai radius 1.000 li. Tan Yun, seberapa kuat jiwamu? Mu Meng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tan Yun membuka matanya dan berkata dengan berani, dibandingkan dengan tingkat ketujuh dari alam jiwa ilahi. Apa? Sangat kuat. Kecuali Tuoba Yingying tampak sangat tenang, Mu Meng Yao, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Huang Fuyu berseru tak percaya. Bab 689 mengharapkan dalam. Boom, boom, boom. Pada saat ini, suara bel ajaib masuk ke telinga Tan Yun dan yang lainnya. 3 lonceng berbunyi, ketua ada di dojo yang berjasa, ada sesuatu yang penting untuk memanggil kita, ayo pergi. Tan Yun berkata, singkirkan kera pembunuh surgawi, naga emas dan singa, melintasi kehampaan bersama semua orang, dan terbang menuju dojo yang berjasa. Setengah jam kemudian, ketika Tan Yun dan yang lainnya terbang ke dojo, mereka menemukan bahwa lebih dari 13.000 murid berdiri dengan rapi, menatap Tantai Xuanzong dengan hormat di platform tinggi Meritorious Snow. Pada saat ini, di belakang Tantai Xuanzong, 4 lelaki tua berdiri dengan hormat. Murid Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat basis kultivasi dari 3 tetua, dan pikirannya terkejut, 4 orang ini setidaknya adalah basis kultivasi tingkat kedua dari alam jiwa suci. Mungkinkah itu? Master Sekte meminta mereka untuk mengelola garis gerbang kebajikan yang abadi. Pada saat ini, Tantai Xuanzong menyela pikiran Tan Yun. Dia menatap murid dari garis berjasa, dengan ekspresi serius, selanjutnya, raja ini akan mengumumkan 3 hal. Pertama, sekarang setelah jalur berjasa gerbang suci telah ditetapkan, murid-murid yang dipromosikan ke alam jiwa dapat memasuki jalur kultivasi gerbang suci mulai sekarang. Mendengar itu, ratusan murid yang telah dipromosikan ke tingkat pertama dari alam jiwa ilahi sangat bersemangat. Tantai Xuanzong menatap Sen Subing dan Sen Suzhen di depan murid-muridnya, dan berkata dengan keras, Subing, Suzhen mendengarkan. Bawahan ada di sini. Sen Subing dan Sen Suzhen berlutut dengan ekspresi gembira. Tantai Xuanzong berkata dengan senyum di wajahnya, mulai sekarang, raja ini akan menunjuk Sen Subing sebagai kepala keluarga berjasa Sage. Feng Sen Suzhen adalah penatua tertinggi dari garis berjasa Sekte Suci. Sen Subing dan Sen Suzhen bersujud, terima kasih untuk bawahanmu. Yah, bangun. Tantai Xuanzong membiarkan kedua putrinya bangun, melihat kembali keempat tetua, dan mengumumkan, mulai sekarang, Master Sekte ini akan diberi nama Tantaian, seorang tetua agung dari layanan berjasa Xianmen. Feng Tantai ditunjuk sebagai tetua kedua dari keluarga berjasa Xianmen. Feng Tantai adalah 3 tetua dari garis berjasa Xianmen. Feng Tantai Zong adalah 4 sesepuh dari cabang berjasa Xianmen. Begitu kata-kata itu jatuh, keempat tetua bersujud ke arah Tantai Xuanzong, dan berkata dengan hormat, bawahan, terima kasih, Sekte Master. Iya, Tantai Xuanzong mengangguk dan berkata tanpa ragu, mulai sekarang, kalian berempat harus mengambil penguatan gerbang dalam dan gerbang abadi sebagai tanggung jawab Anda sendiri, dan ingat untuk tidak mengendur. Selain itu, Sen Subing adalah orang terhormat di seluruh lini perbuatan baik. Perintahnya adalah perintah dari Master Sekte ini. Siapapun yang berani membangkang, bunuh tanpa ampun. Setelah mendengar ini, mereka berempat berkata dengan keras, bawahan patuh. Iya, Tantai Xuanzong mengangguk puas, membiarkan mereka berempat bangun, memandang Sen Subing, dan berkata, Subing, posisi garis berjasa Sekte Suci, guru Sekte ini telah memberitahu Anda sekarang dapat memimpin para murid, pergi ke Sekte Suci. Tentu saja, paman kedua dari Master Sekte ini juga akan pergi bersamamu. Setelah Sen Subing menerima pesanan, dia melihat kembali ke Sen Qingqiu dan berkata, kamu dan keempat tetua akan menyerahkan masalah, dan kemudian ikuti aku ke gerbang suci. Ini Bu. Sen Qingqiu berkata dengan hormat. Tan Yun, ayo naik. Pada saat ini, suara Tantai Xuanzong terdengar. Itu Tuan. Ketika Tan Yun menyapu platform tinggi Meritorious Snow. 1,
Tantai Xuanzong melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang kedap suara. Sekte Master, apa pesananmu? Tan Yun membungkuk. Tantai Xuanzong berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda ingat bahwa saya memberitahu Anda tentang mata-mata Sekte Suci? Ingat, Tan Yun membalikkan punggungnya seperti sungai, pintu suci kepala dan Mai Gong Sun Yang Chun, kepala Qimai Xie Jue Chen, kepala Fumai Zudao Sheng, kepala formasi Feng Qing Cheng, dan kepala garis jiwa binatang Duan Changqiong. Selain itu, ada 30 penatua secara total, termasuk venapil gerbang suci, 5 jiwa, angin dan guntur, jiwa kuno, jiwa binatang, jiwa suci, jimat, instrumen, dan mata-mata formasi. Tantai Xuanzong dengan sungguh-sungguh berkata, ingat saja, di antara orang-orang ini, seseorang harus dikirim kembali untuk berurusan dengan Anda karena Anda disukai oleh raja ini. Anda akan berjalan di atas es tipis di gerbang suci di masa depan, Anda harus lebih berhati-hati. Murid mengerti, murid tahu bagaimana menghadapinya. Tan Yun berkata dengan hormat, tiba-tiba memikirkan sesuatu, bergumam pada dirinya sendiri, Duan Changtian. Duan Changqiang, apakah itu hanya kebetulan? Tan Yun, apa yang kamu bicarakan? Tantai Xuanzong mengerutkan kening. Tan Yun mengepalkan tangannya erat-erat dan bertanya, Master Sekte, Kepala Duan Changqiong dari jalur jiwa binatang pintu suci, apakah Anda tahu dari mana asalnya? Dia, aku tahu itu secara alami. Tantai Xuanzong mencibir, dia dari dinasti Nangong, ada apa? Tan Yun membungkuk dan berkata, Sekte Guru, memang benar bahwa murid dan Duan Changtian dari dinasti suci Nangong memiliki perbedaan pendapat. Bisakah Anda menyingkat citra memori Duan Changqi untuk dilihat muridnya? Iya, Tantai Xuanzong melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritualnya kosong, berubah menjadi sesepuh berusia 90 tahun. Tan Yun menatap lelaki tua itu dan kemudian memadatkannya melalui ayahnya dengan kekuatan spiritual. Penampilan Duan Changtian menemukan bahwa keduanya sangat mirip. Tan Yun menyimpulkan bahwa 80% dari keduanya adalah saudara, atau setidaknya kerabat dekat. Pada saat yang sama, Tan Yun juga tahu mengapa Duan Changqiong akan dicampur ke dalam Huang Fu Shengzong dengan warna aslinya, karena Duan Changqiong tidak berani menggunakan penyamaran, akan mudah untuk melihat barang antik Huang Fu Shengzong. Seperti dugaan Tan Yun, Duan Changqiong dan Duan Changtian memang bersaudara. Pada saat ini, Duan Changqiong, yang bertindak hati-hati, tidak tahu bahwa Tan Yun telah menebak identitasnya dari Duan Changtian. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dengan ekspresi jelek dan berkata, ada apa? Master Sekte, jika muridnya tidak salah menebak, Duan Changqiong memiliki hubungan darah dengan musuh muridnya Duan Changtian. Tan Yun berkata dengan kejam. Iya, setelah Tantai Xuanzong mengangguk, dia tidak banyak bertanya, tetapi menasihati, Tan Yun, aku tahu kamu dilindungi oleh kera, tetapi kamu ingat bahwa mata-mata di gerbang suci ini bukan pilihan terakhir. Jangan pindahkan mereka, terutama 5 kepala suku teratas. Begitu Anda memindahkannya, kemungkinan besar mereka akan mempengaruhi seluruh tubuh Anda. Jika mereka membalasmu, kamu hanya bisa melindungi dirimu sendiri untuk saat ini, mengerti? Mata Tan Yun berkedip, murid itu mengerti. Iya, Tantai Xuanzong menepuk bahu Tan Yun, ingat, ada 168 orang suci dan 86 orang suci di 9 nadi gerbang suci lainnya. Murid-murid ini adalah lawan sejatimu. Suzerain ini hanya memiliki satu syarat, kamu harus mengingatnya. Itu untuk membiarkan putra dan orang suci-suci yang menghalangi Anda menjadi batu loncatan dalam pertumbuhan Anda. Anda tidak hanya harus menjadi yang pertama di pintu luar, pintu dalam, dan pintu peri, tetapi juga pintu suci terlebih dahulu. Petik 2. Tuan Sekte ini memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Anda, dan jangan mengecewakan Tuan Sekte ini. Mendengar ini, Tan Yun membungkuk dan berkata, murid itu tidak akan mengecewakanmu. Oke, Master Sekte ini menantikan penampilanmu. Tantai Xuanzong berkata, dan secara khusus menasihati, Tan Yun, Huang Fuyu adalah anak dari teman dekat Master Sekte ini, kamu harus melindunginya. Murid itu mengerti. Tan Yun berkata dengan hormat. Selanjutnya, Tantai Xuanzong mengangkat penghalang kedap suara dan berubah menjadi seberkas cahaya yang meledak ke langit dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, Shen Subing telah mengendalikan perahu roh, membawa 312 murid realem jiwa ilahi, dan Shen Suzhen dan Shen Qingqiu sedang menunggunya. Wow, setelah Tan Yun menjara perahu roh, keempat tetua membungkuk dan berkata, bawahan memberi kepala dan para tetua juga.
Kemudian lebih dari 10.000 murid bersujud dan berteriak, murid dengan hormat mengutus kepala. Dalam suara pasang surut para murid, Sen Subing mengemudikan perahu roh dan menghilang di atas dojo yang berjasa. Bab 690 terlihat buruk. Gerbang Suci. Huangfu Shengzong terletak jauh di dalam alam rahasia Huangfu, seluas 700.000 li. Gerbang Suci terutama terdiri dari pegunungan terjal. Karena gunung peri yang menjulang ke awan seperti gelombang bergelombang besar satu sama lain, Gerbang Suci juga disebut domain Biluolingshan. Kota Shengmenfang terletak di area tengah pegunungan Biluoling, seluas 3.000 mil. Seluruh Fangcheng, di bawah restu formasi, ditangguhkan dalam kehampaan ribuan kaki, dan di bawah Fangcheng adalah sebuah danau dengan radius ribuan mil. Danau itu sehitam tinta, memancarkan atmosfer kehancuran yang dahsyat. Danau ini adalah danau kehancuran yang mengejutkan. Di kekosongan timur di depan danau kehancuran, ada platform besar yang ditangguhkan ke segala arah, platform kehancuran. Begitu ada seorang murid, dan di kota Fangcheng dari perselisihan hingga kematian tanpa akhir, Anda dapat pergi ke platform kehancuran untuk bertarung. Platform kehancuran didirikan oleh Tuan Leluhur ketika dia mendirikan Huangfu Shengzong. Selama puluhan ribu tahun, tak terhitung banyaknya orang yang tewas di panggung kehancuran, menyebabkan darah merembes ke dalam platform dan tampak berlumuran darah. Keesokan harinya, pada siang hari, Sen Subing mengendarai perahu roh, dan menerbangkan kerumunan dari timur kota Shengmenfang, menuju ke timur sepanjang jalan, setelah melakukan perjalanan melalui puncak peri 30.000 mil, dan berhenti terbang di depan puncak yang megah. Terbang jauh-jauh, Tan Yun dan yang lainnya belajar dari Sen Subing bahwa di wilayah pegunungan Biluoling, 9 vena lainnya adalah yang terjauh dari Fangcheng, dan hanya gerbang gunung prestasinya sendiri yang hanya berjarak 30.000 mil dari Fangcheng. Tan Yun dan murid-murid lainnya melihat ke puncak peri yang menutupi langit di depan mereka, tetapi melihat bahwa air terjun mengalir di tengah-tengah gunung. Di sebuah monumen besar yang berdiri di atas air terjun, itu diukir dengan kuat dengan, di tanah suci layanan berjasa, para penyusup mati, 8 karakter raksasa. Melihat melalui tirai air terjun yang lebarnya ribuan meter, samar-samar Anda bisa melihat lubang gelap dengan diameter ratusan meter. Kemudian, Sen Subing memberitahu Tan Yun dan yang lainnya bahwa lubang hitam pekat adalah pintu masuk ke tanah suci. Pintu masuk dilengkapi dengan formasi lore. Hanya dengan memegang token peringkat tinggi dan murid dari jalur meritorious gerbang suci, Anda dapat melewati pintu masuk ranah rahasia dengan aman dan memasuki tanah suci meritorious. Tanpa token, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Saint Soul Realm Grid Perfection masuk secara paksa, mereka akan dihancurkan oleh formasi pengetahuan. Sebagian besar murid senang setelah mendengar ini. Setelah itu, Sen Subing mengeluarkan kepala token berjasa, menjentikan jari Qian Qianyu, dan setelah sinar kekuatan spiritual disuntikkan ke dalam token, seberkas cahaya terang meledak dari token dan melesat ke pintu masuk rahasia air terjun. Sen Subing mengendarai perahu roh dengan kecepatan ekstrim, melewati pintu masuk alam rahasia, dan muncul di alam suci dari alam meritorious. Tan Yun dan murid-murid lainnya melihat sekeliling alam suci yang berjasa dan mau tidak mau terkejut. Tetapi ditemukan bahwa tanah suci meritorious merit, dan pola dari Mysterious Meritorious Land of Immortal Gate adalah 90% serupa. Perbedaan 10% sisanya adalah bahwa Meritorious Realm 2 kali lebih lebar dari Meritorious Secret Realm. Tan Tailong membelai janggutnya dan tersenyum, anak-anak kecil, agar kalian dapat beradaptasi dengan tanah suci berjasa sesegera mungkin, penguasa mengirim seseorang untuk menciptakan tanah suci berjasa sesuai dengan pola alam rahasia berjasa. Di tanah suci berjasa, ada juga dojo berjasa dengan 10 pagoda. Ruang waktu biji sesawi berkualitas tinggi di dojo. Selain 10 gulungan ruang waktu perangkat sub berdaulat kelas bawah, 5 yang kelas menengah, 3 yang kelas atas, dan 2 yang kelas atas, ada juga gulungan ruang waktu perangkat bawahan kelas bawah. Petik 2. Semua orang senang ketika mereka mendengar bahwa ada juga gulungan ruang waktu dari perangkat mulia kelas bawah. Anda tahu, 1 hari berlatih di dalam sama dengan 60 hari di luar. Anak-anak kecil, jangan terlalu senang terlalu dini. Tan Tailong menghela nafas, membuka gulungan waktu dan ruang dari perangkat sub penguasa tingkat rendah membutuhkan 10.000 batu roh terbaik untuk 1 hari. Dibutuhkan 20.000 batu roh kelas atas untuk membuka kelas menengah dalam 1 hari. Dibutuhkan 30.000 batu roh kelas atas untuk membuka kelas atas selama 1 hari. Dan untuk menghidupkan kelas atas suatu hari,
kamu membutuhkan 50.000 batu roh kelas atas. Tetapi jika kamu ingin mengaktifkan gulungan waktu dan ruang dari senjata bangsawan kelas bawah selama sehari, itu akan menghabiskan biaya 100.000 batu roh kelas atas. Hari ini, di Tanah Suci Meritorious Merit, hanya ada 10 tambang biji tingkat rendah, 8 tingkat menengah, 5 tingkat tinggi, dan 3 tingkat atas. Bersama-sama, tambang biji ini dapat ditambang selama sebulan penuh, dan hanya cukup untuk membuka gulungan ruang waktu dari perangkat kelas rendah satu hari. Jadi, jangan terlalu cepat senang. Ada gulungan kosong, tetapi dalam jangka pendek, itu tidak akan bisa digunakan sama sekali. Mendengar ini, Tan Yun diam-diam berpikir dengan cemberut, prioritas utama adalah saya harus mendapatkan ramuan untuk menyempurnakan pil Fuxin Zun terbaik, dan kemudian memikirkan beberapa cara untuk mendapatkan batu roh yang cukup untuk membuka kelas bawah. Gulir ruang waktu Zun, hanya dengan cara ini kita dapat menyempurnakan Fuxin Zun dan terbaik untuk Yukin sesegera mungkin, dan membiarkan dia menyingkirkan penderitaan penyakit jantung sesegera mungkin. Pikiran Tan Yun berlari kencang, bagaimana cara mendapatkan batu roh itu? Sen Subing mengendarai perahu roh dan terbang ke dojo yang berjasa, dan kemudian mengalokasikan lembah peri budidaya kepada para murid. Lembah peri Tan Yun masih nomor 1. Mu Mengyaono. 2. Zhong Wu Xiaono. 3. Tuoba Yingyingno. 4. Sue Ziano. 5. Nangong Ruksue nomor 6, dan Huang Fu Yuno. 7. Kemudian, Sen Subing menunjuk Sen Qingqiu sebagai tetua kedua dari keluarga berjasa Gerbang Suci, dan membiarkan dia bertanggung jawab untuk merancang Zhongfu. Kostum murid berjasa Zhongfu dan Xianmen hampir sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa 2 karakter Bingyun pada kostum telah diubah menjadi 4 karakter, Sengmen Bingyun. Setelah mengatur segalanya, Sen Subing memandang Tan Yun, lalu menatap para murid, dan berkata, tempat para murid berlatih di alam rahasia jasa abadi adalah lembah peri awan beku, dan tempat tinggalmu adalah Bingyun. Domain lembah suci. Setelah itu, Sen Subing melihat ke arah Sen Qingqiu, yang masih berada di kesempurnaan besar pemurnian jiwa, dan berkata, nanti, Anda akan membawa beberapa murid ke Fangcheng, dan ketika Anda menemukan toko untuk menyesuaikan leluhur Anda tidak boleh tinggal di Fangcheng lagi untuk menghindari terjebak dalam pembuluh darah lain. Orang-orang meminta masalah. Juga, meskipun alam Meritorious kita hanya berjarak 30.000 mil dari Fangcheng, kita tidak boleh menganggap enteng untuk mencegah serangan diam-diam. Mendengar ini, Sen Qingqiu dengan hormat berkata, bawahan mengerti. Setelah itu, Sen Qingqiu memandang Luo Fan, Yang Chong, dan Fang Qinghan, dan berkata, kalian bertiga, temani sesepuh ini. Ini penatua kedua. Ketiganya berkata dengan hormat. Sen Qingqiu mengorbankan perahu roh, dan ketika dia hendak pergi bersama mereka bertiga, Tan Yun berkata, penatua kedua, murid itu juga akan pergi ke Fangcheng untuk membeli obat mujarab, murid itu akan pergi bersamamu. Petik 2. Hahaha, oke, naik. Setelah Sen Qingqiu berkata, Tan Yun menyapu perahu roh. Desir-desir, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, dan Tuoba Yingying meraih perahu roh bersama-sama. Kakak ipar, aku juga ingin berbelanja di Fangcheng. Sue Zian berubah menjadi bayangan ungu dan muncul di perahu roh. Aku juga ingin pergi. Kata Huang Fuyu, terbang ke udara dan mendarat di perahu roh. Ini lucu, kenapa kamu ada di mana-mana? Sue Zian melirik Huang Fuyu, hantu itu tidak akan pernah pergi. Menurutmu siapa hantu yang tidak akan pergi? Huang Fu mengangkat alisnya, percaya atau tidak, aku mengalahkanmu. Kamu. Sue Zian diinterupsi oleh Tan Yun segera setelah dia berkata, Zian, berhenti membuat masalah, aku tidak akan membawamu jika kamu membuat masalah lagi. Sue Zian melirik Huang Fuyu sebelum dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Sen Subing memandang Sen Suzhen, dan suara khawatir masuk ke telinga Sen Suzhen, saudari, saya tidak nyaman ketika mereka pergi, silakan ikut dengan mereka. Sen Suzhen tersenyum, bibir merah terangnya menempel di telinga Sen Subing, dan suaranya berkata, kakak, saya pikir Anda mengkhawatirkannya. Apakah Anda tidak menyukai tuan Anda? Mengapa Anda berubah pikiran sekarang? Kakak, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Sebelum kata-kata Sen Subing jatuh, Sen Suzhen menatap Sen Subing dengan tatapan putih dan menembaknya ke perahu roh. Setelah itu, Sen Qingqiu mengendarai perahu roh dan terbang keluar dari Tanah Suci, dan membutuhkan waktu setengah jam lagi untuk terbang di luar Fangcheng.
Semua orang turun dari perahu roh, dan tiba-tiba merasakan gelombang niat membunuh, berkelebat dari diri mereka sendiri. Tan Yundan melihat di bawah gerbang kota, ratusan murid alam jiwa ilahi lainnya, menatapnya dengan tidak ramah, dengan penghinaan yang dalam di mata mereka.